Ada pertanyaan bagus Ustadz bahwa kita mendengar hadis bahwa bagaimana dengan orang yang di hidupnya itu istiqomah. Terus dia istiqomah sampai akhirnya menjelang ajalnya dia tergelincir Ustadz. Dia didahului oleh takdirnya. Dia tergelincir ke dalam kemaksiatan. Bagaimana Ustadz? Iya, ada yang mengatakan mungkin saya punya teman dia kelihatan menyerah, taat kepada Allah, tapi kenapa di akhir-akhir hayatnya dia tergelincir lalu su'ul khatimah. Sebenarnya fenomena ini sudah digariskan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Dalam hadis Bukhari, Nabi bersabda, wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlil jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fay'amal bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Ada seseorang dari kalian yang dalam hidupnya itu senantiasa mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Ya sholat, ya puasa, ya berzikir, ya menjauhi hal-hal yang haram. Sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Apa maksudnya? Mendekati ajalnya. Faisbiqu alail kitab. Lalu kitab Allah menentukan hal yang lain. Dia tergelincir dan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Wa inna ahadakum. Dan sebaliknya. Ada di antara kalian la ya'malu bi amali ahlin nar. Dia menghabiskan waktunya untuk mengerjakan amalan-amalan ahli neraka hatta ma yakuna bainahu bainaha illa dhira, sampai jarak antara dia dan neraka tinggal satu hasta. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika dia berada di detik-detik atau sebelum menjelang kematiannya. Mungkin 1 tahun sebelum kematiannya atau 4 bulan sebelum kematiannya. Faisbiqu alil kitab. Lalu takdir Allah menentukan hal lain. Faya'mal bi amali ahlil jannah. Lalu dia bertaubat, mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Lalu dia masukkan ke surga. Apa sebenarnya rahasia dari hadis ini? Seakan-akan kontradiksi dengan konsep Ali Imran 102. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jawaban dari hadis ini ada dalam riwayat yang lain. Nabi mengatakan fima yabdulin nas. Orang ini tergelincir di akhir hayatnya karena ketika dia mengerjakan amalan-amalan ahli surga fima yabdulin nas, hanya di depan manusia. Dia nggak ikhlas. Dia hanya ingin dipuji oleh orang, disanjung oleh orang. Jadi sebenarnya kematian dia ini bukan kematian yang tragis. Karena memang dari awal dia rusak. Dia error gitu loh. Cuman casingnya aja kesannya baik. Nah Allah singkap. Karena lo tricky ya udah gue bongkar aja sekalian gitu loh. Jadi nggak ada tragis dalam kasus ini. Nggak ada kematian tragis. Ini tragis banget ya, 20 tahun rajin banget ke masjid, lalu mati di pangkuan lelaki misalnya kan begitu ya. Kok nunjuk saya gitu Pak Ustadz ya. Mohon maaf, begitulah mati di kalangan lelaki. Jadi dia nggak jujur gitu loh. Dia tuh baik hanya di depan manusia, di belakang ya Allah rusak. Hatinya tuh nggak ada nilai-nilai keikhlasan. Ya Allah bongkar. Jadi jangan berpikir Allah nggak adil. Ini ada kasus di dalam dirinya. Yang bisa jadi hanya dia dengan Allah yang tahu. Oleh karena itu seperti materi yang pekan lalu, kita nggak akan bisa istiqomah kecuali hati kita dulu istiqomah. Masalah keikhlasan ini penting. Keikhlasan yang menentukan kita. Ketika kita menyerah saja, banyak orang menyerah kepada Allah kan kepaksa gitu loh. Anda jujur nggak, ikhlas nggak ketika menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kalau Anda nggak ikhlas, Anda tidak akan mendapatkan husnul khatimah. Karena ini butuh keikhlasan. Hanya orang-orang ikhlas yang mendapatkan husnul khatimah, jujur kepada Allah. Saat kita beribadah, saat kita sholat, saat kita puasa, saat kita berhijrah, saat kita aktif di majelis taklim, saat kita jadi koordinator di sebuah proyek dakwah, yang kita cari hanya ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ridho manusia, bukan sanjungan manusia, bukan pujian manusia. Kalau kita bisa ikhlas maka insya Allah husnul khatimah. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah terhadap Nabi Yusuf,
Begitulah kami palingkan dia dari segala bentuk keburukan dan kekejian. Kenapa? Karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Allah telah bisa pakai itu. Masya Allah ya.